Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube Bu Sofa ya, dengan materi PI juga. Tapi materi yang dibahas itu berbeda. Kalau minggu lalu bahasnya zakat, sekarang kita bahasnya tentang penyembelihan hewan. Sebenarnya untuk pembahasan penyembelihan hewan itu ada pecahannya lagi, yaitu akikah dan kurban. Karena akikah dan kurban adalah contoh-contoh penyembelihan hewan dalam Islam, dalam berbentuk acara ya, acara akikahan, kemudian ibadah kurban. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi mungkin habis ini kita bahas itu ya di pertemuan selanjutnya. Oke, kita mulai dulu pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus. Materinya itu tentang penyembelihan hewan secara umum dan yang akan Ibu tampilkan ini adalah catatan salah seorang siswa. Jadi lebih simpel ya. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat, kita full screen dulu. Di sini ada 4 poin besar tentang penyembelihan hewan. Dan memang kalau di buku kalian yang ini ya, itu ada di bab 10. Ya, ada di bab 10. Oke, kita langsung bahas saja. Yang pertama, ada ketentuan orang yang menyembelih. Jadi dalam Islam semuanya diatur dari awal sampai akhir. Kenapa ada pembahasan penyembelihan hewan menurut Islam? Karena memang ada beberapa cara lainnya dalam menyembelih hewan. Dan Islam adalah agama yang memperlakukan hewan dengan baik dan istilahnya mah menghormati hewan ya. Jadi walaupun hewan kita tidak bisa hanya mengonsumsi dagingnya saja atau mengambil keuntungan dari hewan tersebut, tapi kita juga harus saling menghormati, harus menyayangi hewan juga karena hewan termasuk makhluk hidup. Jadi kita menghormati sebagai makhluk hidup ya, menyayangi mereka sebagai makhluk hidup itu maksudnya. Dan itu diatur dalam Islam mengenai penyembelihan hewan. Yang pertama, ketentuan orang yang menyembelih. Nah, ini adalah salah satu perhatian dari Islam bahwa orang yang menyembelih itu dalam agama kita harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, menyembelih dengan sengaja. Jadi enggak dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan marah, atau dalam keadaan mabuk gitu. Kadang-kadang kalau ada emosi yang tidak stabil seperti itu, takutnya akan melakukan kesalahan ketika penyembelihan. Misalnya lagi mabuk, harusnya nyembelih leher, Ripek nyembelihnya buntut, kan kasihan ya, hewan udah keburu sakit padahal salah sembelih. Kemudian misal lagi marah, spread gitu. Ternyata pas sekali tebas, leher hewan langsung putus. Itu juga kan salah. Nah, perlu adanya kesengajaan dari si penyembelih dalam keadaan sadar, dalam keadaan tenang ya, dalam keadaan sehat juga. Takutnya kalau lagi sakit nggak kuat ya untuk menyembelih dengan benar, nanti malah salah. Itu maksudnya menyembelih dengan sengaja. Yang ketiga, penyembelih balik dan berakal. Kalau balik itu sudah dewasa ya, dewasa menurut Islam, sudah memenuhi syarat-syarat kebalighan ya. Insya Allah kalian sudah paham. Terus yang kedua dari masih poin 3 itu adalah berakal. Berakal di sini artinya dia paham cara menyembelih. Cara menyembelih yang baik dan benar. Misalnya anak umur 5 tahun, mereka tahu menyembelih itu gitu ya, dibeset lehernya, tapi kan dia nggak tahu cara menyembelih yang benar itu bagaimana, apakah yang disembelih di sebelah kiri atau di sebelah kanan, kan mereka nggak tahu gitu ya. Terus yang keempat, membaca basmalah, dan ini adalah poin paling penting karena ini adalah kegiatan baik ya, dan termasuk bisa menjadi ibadah bagi kehidupan kita. Makanya kita baca basmalah supaya penyembelihan tersebut menjadi berkah. Berkah itu jadi kebaikannya yang diterima oleh kita tuh ada gitu ya. Nah,
atau kebaikannya menjadi berlimpah. Itu mengenai ketentuan orang yang menyembelih. Tentu ada juga ketentuan hewan yang akan disembelih. Ini karena siswa yang bikin jadi singkat-singkat ya di sininya. Oke, untuk yang pertama adalah hewan masih hidup. Ya, ikan adalah pengecualian karena ikan itu walaupun bangkai dia tetap halal. Jadi walaupun ikan kita biasanya terima di pasar itu kan udah pada mati gitu ya. Nah, itu boleh tanpa harus disembelih dulu karena memang tata cara untuk ikan tuh tidak seperti hewan ternak atau hewan-hewan lainnya. Nah, terus yang kedua, hewan tersebut adalah hewan yang halal. Bagaimana contoh hewan yang haram? Itu ada di Quran surat Al-Maidah. Ini surat kelima ya, titik duanya kelewat kayaknya. Surat kelima ayat 3. Ya, surat kelima ayat ketiga. Ini kalau misalnya nggak dengerin penjelasan Bu Sofa pasti tulisnya 53 ya. Jadi ingetin teman-temannya. 5.23 ini tuh. Kalian bisa lihat di halaman 205. Silakan buka 205 bab 10 ya, sama. Jadi ini di buku sekalian bab 10. Al-Maidahnya ada di halaman 205. Oke, Bu baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dzakkaitum. Di situ lihat, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Kemudian ada lagi terusannya, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Nah itu ya Al-Maidah ayat 3 sekali lagi ya, bukan 53. Di situ ada jelas ya, jadi hewan-hewan yang diharamkan itu ada bangkai, darah, dan seterusnya. Jadi kalaupun misalnya kalian melihat ada kerbau, itu kan halal ya untuk kita. Tapi ketika kerbau itu dimatikan dengan cara dijatuhkan dari gedung paling atas, terus ke bawah, terus dia langsung mati, nah itu justru haram. Karena cara penyembelihan atau cara mematikannya salah. Karena cara mematikan yang hanya diterima dalam Islam yaitu disembelih. Adapun ketentuan lainnya nanti kita akan bahas ya. Itu. Kemudian yang ketiga, ketentuan alat penyembelihnya. Nah, ini penting juga karena ini menyangkut kepentingan hewan itu sendiri. Gimana caranya supaya si hewan tersebut tetap walaupun disembelih dia nggak kesakitan terlalu lama. Gimana caranya? Yang pertama alatnya tajam. Jadi diasah setajam mungkin. Makanya sering kan lihat ketika Idul Adha bapak-bapak yang tukang penyembelihnya atau ada yang bilang tukang jagalnya itu ini dulu diasah ya pakai batu atau yang persegi panjang hitam itu. Nah itu diasah dulu supaya alatnya tajam, bedognya, pisaunya gitu ya, goloknya. Terus yang kedua tidak berasal dari makhluk hidup. Jadi alat yang digunakan untuk menyembelih itu jangan dari makhluk hidup. Apa contohnya? Di sini ada kurungnya, tulang, kuku, gigi, dan tanduk. Tadi udah baca kalian di Al-Maidah ayat 3, ya, bahwa hewan yang diterkam binatang buas itu haram untuk dimakan. Maka dengan perumpamaan, kalau kita menyembelih dengan tulang, kuku, gigi, dan tanduk, bisa diserupakan bahwa kita mengonsumsi hewan yang sudah diterkam oleh binatang tersebut. Misalnya kita menyembelih hewan, misalnya menyembelih ayam ya, pakai kukunya macan misalnya. Nah, itu bisa diserupakan atau dianalogi ya. Kalau kita itu makan ayam hasil dari
terekaman si macan itu. Makanya jangan pakai bahan dari makhluk hidup, yaitu tulang, kuku, gigi, dan tanduk. Ya. Selanjutnya, maka apa gantinya? Gantinya bisa menggunakan besi, baja, bambu, atau kaca juga bisa. Yang penting tajam. Ya. Terus yang terakhir, ketentuan menyembelih. Nah, ketentuan yang menyembelih itu ada beberapa bagian yang harus kalian tahu. Jadi di dalam leher hewan pada umumnya itu ada urat nafas, ada urat makan, ada urat darah ya yang menghubungkan dua urat sebelumnya. Kemudian ada tulang, kemudian ada urat lagi di belakang tulang itu ya. Oke, maaf. Nah, untuk yang dalam penyembelihan menurut Islam yang harus diputus itu ada 3. Yang pertama urat makan atau marih ya, atau marih, salah maaf ini ketinggalan. Kemudian yang nafas halkum dan yang menghubungkan keduanya. Jadi si uratnya itu gini ya, 2 berdempet si halkum sama marih itu. Nah, si urat salah satunya itu menghubungkan 2 ini jadi nempel. Nah, itu kayaknya urat darah ya. Dia membuat mereka jadi terkumpul dalam satu begitu. Nah, itu harus terputus. Tapi bukan berarti kalau menyembelih itu harus sampai lehernya putus juga. Untuk pertama, kalian hanya perlu untuk memutuskan 3 ini dulu. Sampai hewannya benar-benar mati, barulah kan darahnya ngucur ya. Kalau udah keluar darahnya sudah betul-betul mati hewan sembelihannya, barulah dipotong selanjutnya ke tulang dan belakangnya gitu ya. Nah, jadi di sini juga kalian bisa lihat ya, cara penyembelihan itu ada 3 di sini. Di tengah-tengah, tradisional, modern, atau pakai mesin, kemudian berburu. Nah, yang tadi Bu Sofa jelaskan itu tadi pakai tradisional, pakai pisau, pakai golok, pakai apa lagi ya. Maksudnya pakai tenaga orang langsung gitu, jadi nggak bantuan mesin, cukup orang dan alatnya langsung gitu ya. Nah, untuk biar lebih terbayang, kita akan lihat si letak-letak urat ya, letak-letak urat. Kita lihat di sini ada di ini ada gambarnya dulu ya. Nah, ini adalah contoh yang menggunakan tradisional yang kata Bu Sofa bilang, dan kalau ini yang menggunakan mekanik atau mesin. Nah, ini gimana? Ini kalian di YouTube sebenarnya bisa banyak lihat contoh-contoh penyembelihan hewan atau penyembelihan hewan di RPH, rumah potong hewan. Itu macam-macam ya, ada rumah potong hewan sapi, ada rumah potong hewan ayam. Itu tergantung rumah potong tersebut. RPH aja cari, pasti ada. Ya. Jadi kalau ini nanti si alat ini nutup ke bawah, terus si sapi digulingin jadi di posisi 180 derajat ya. Jadi kepala di bawah. Nah, nanti pas di sini di leher si penyembelih langsung seret. Nah, begitu. Nanti kalian akan bisa lihat ya. Nah, untuk uratnya yang uratnya itu ada di sebelah sini. Nah, ini yang merah itu, ini contoh ayam ya. Ini yang merah itu adalah urat nafas, yang hijau ini adalah urat makan. Nah, ini harus diputus sampai sini. Nah, jangan sampai tulang. Tuh, ini ada contohnya ya, di belakangnya. Penyembelihannya hanya untuk sampai sini. Nanti nunggu ayamnya mati, karena proses penyembelihan itu nggak cuman seret udah jadi langsung mati, enggak, tapi ada proses keluar darah dulu, ada menggelepar-gelepar dulu hewannya, barulah dia benar-benar mati karena oksigennya sudah terputus, makanan juga sudah terputus. Kalau udah benar-benar mati, barulah ini tulang ya, tulang langsung diputus semuanya. Ini kalau ayam, ada juga kalau sapi, ini mohon maaf ya. Di sini ada contohnya urat halkum atau saluran pernafasan, di sini ada. Ini urat marih ya.
saluran makan, minum lewatnya di sini. Dan ini harus diputus dua-duanya. Nah ini ya, yang menghubungkan itu ada urat lagi, yang urat ketiga tadi. Ini contoh gambarnya. Jadi ini bayangkan ini adalah leher ayam. Ini bagian atas atau punuk ya, punuk kalau kalian tahu. Oh ini bawah itu lehernya. Nah kita lihat dari bawah. Di bawah itu di sini ada saluran nafas. Tadi yang urat pertama ya, yang warna merah kalau nggak salah. Nah terus yang di atasnya itu makanan dan minuman. Nah ini dua urat, urat yang menghubungkan keduanya ini nih, urat darah ya. Nah ini adalah tulang leher. Penyembelihan cukup sampai sini. Kalau sudah mati, barulah diteruskan ke atas, gitu. Yang sapi juga ada. Nah ini contoh-contohnya. Nah ini sapi ya. Yang sapi ini bisa kalian lihat saluran nafasnya yang merah, yang hijau untuk makan. Nah untuk yang biru itu adalah urat darah. Kalian bisa lihat di sini antara yang biru, hijau dan merah ada nempel gitu ya. Makanya harus diputus semuanya. Takutnya diputus cuma satu, yang ini masih jalan. Jadi hewan nggak mati sempurna. Atau misalnya yang urat darahnya masih nyambung, daripada, maksudnya takutnya masih ada keadaan hidup kan. Jadi lebih baik aturannya memang harus 3 urat ini diputus semua. Otomatis kalau udah 3 urat ini diputus, hewan juga cara matinya atau mematikannya lebih cepat dan tidak menyiksa hewan tersebut. Oke. Ya, itu urat-urat yang harus diputus dalam penyembelihan hewan. Terus, tadi kan ada 3 cara ya. Ada penyembelihan tradisional, nih yang ini nih. Ada penyembelihan secara mesin. Terus tadi yang ketiga ada juga tadi kata Bu Sofa dengan cara berburu. Nah, cara berburu itu gimana? Untuk cara berburu itu ada pengecualian. Ya. Ini contoh-contoh penyembelihan ayam ya. Ini di buku lain ya. Nah, gimana kalau misalnya untuk yang berburu? Untuk yang berburu, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah hadis ya, atau cerita yang dituliskan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini siapa yang ngomong? Yang ngomong itu adalah Rasulullah. Diriwayatkan dari Abi Sa'labah. Abi Sa'labah dengar dari Nabi Muhammad SAW. Nah, idza ramaita bisamhika faghaba anka fa adraktahu faqulhu ma lam yuntin rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Sa'labah. Apabila kamu melontar anak panahmu pada hewan buruan lalu hilang si hewannya, kemudian kamu menemuinya lagi si hewan itu, maka makanlah selagi tidak berbau busuk. Jadi maksudnya gimana? Ketika misalnya Bu Sofa nih lagi naik kuda, terus mau berburu rusa, oh itu ada rusa gitu. Mungkin nggak berburu rusa, kita sambil santuy jalannya gitu kan. Mungkin nggak kan, pas sambil cepet-cepet terus bidik si sasaran. Kita nggak bakal ini ya, maksudnya nggak bisa memperkirakan. Mungkin kita ngincernya bagian leher, padahal yang kena bagian perut. Nah, untuk yang berburu itu nggak apa-apa. Jadi ketika berburu, si hewan masih menggelepar, itu boleh disembelih dulu. Ya, ketika udah diburu sama kita, pas ketemu masih menggelepar, masih ada nyawanya, boleh disembelih dulu. Tapi ketika misalnya Bu Sofa telak langsung kena bagian sini, dan si rusanya langsung mati. Bagaimana? Nah, menurut hadis ini boleh, asalkan belum berbau busuk. Boleh langsung dikonsumsi. Maksudnya diolah, kemudian dikonsumsi. Begitu ya. Tapi kalau misalnya diburu sama Bu Sofa dan masih ada nyawanya, disembelih dulu. Jelas ya? Nah, itu adalah 3
3 cara penyembelihan hewan menurut Islam. Apa aja? Tradisional, mekanik atau mesin, dan berburu ya. Itu berburu masih ada nggak? Masih ada, cuman jarang aja ya. Begitu, terima kasih. Semoga bisa dipahami materi Ibu Sofa. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di penjelasan selanjutnya.